Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, balik lagi bareng saya Muhammad Taqiyuddin, terapis Family Strong, meningkatkan durasi ke batas yang menakjubkan. Guys, saya saat ini berada di salah satu villa di daerah Ciloto, Cianjur. Dan saya ingin membahas satu hal yang masih penting, apalagi di suasana yang sejuk seperti ini. Kalau teman-teman merasakan kehangatan keluarga, membawa liburan ke villa seperti ini, tentu ada hal yang gak boleh terlewatkan: berjima. Berhubungan suami istri, tentunya harus dengan yang halal, dengan istri, guys. Maka dari itu, kalau satu hal yang penting ini dilewatkan, maka sayang banget liburannya mungkin gak lengkap deh, dan mungkin akan mengganjal di pikiran kita. Jadi ada hal yang harus diperhatikan dalam bercinta. Laki-laki harus tahu apa yang diinginkan oleh wanita, oleh pasangannya, oleh istrinya saat dia menikmati sensasi hubungan suami istri. Ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum seorang suami memulai hubungan suami istri, dan ini jauh-jauh hari sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW sekitar 14 abad yang lalu lebih. Rasulullah mengajarkan bahwa janganlah kalian, kurang lebih ya redaksinya ya, janganlah kalian melakukan hubungan suami istri seperti binatang yang tanpa hantarannya, kurang lebih gitu. Kemudian para sahabat bertanya, apakah yang dimaksud hantarannya itu atau pengantarnya ya Rasulullah? Maka yang dimaksud dengan hantarannya atau penghantarnya adalah ciuman dan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan istrinya. Kalau kita bisa lihat ayam, kambing atau yang lainnya tiba-tiba mepet, tiba-tiba dia langsung seperti itu, terus dia kabur, selesai kabur. Nah, kita jangan seperti itu. Ada adab-adabnya, guys. Yang pertama, biasanya ada kode, entah itu laki-laki atau perempuan, tapi biasanya yang sering minta itu para lelaki, para suami. Mah, atau mah, lagi apa nih? Mah, atau ya semua orang punya itu. Semua orang punya kode-kode rahasia saat dia ingin melakukan hubungan suami istri, saat dia pengen atau meminta suami istrinya. Atau ada juga yang secara vulgar minta sama istrinya, sayang aku lagi pengen nih, sayang bla 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 bla. Banyak ya hal-hal seperti itu. Ada opening, ada sesuatu yang disampaikan kepada istrinya supaya otak istri itu merespon bahwa suami itu lagi pengen. Jadi ketika suami memberikan kode atau berbicara terlebih dahulu kepada istrinya akan langsung merespon, misalkan dengan mempersiapkan dirinya, tubuhnya, tempatnya, dan lain sebagainya. Bisa dengan mandi dulu, bersih-bersih dulu, paling enggak kan beres-beres, mengkondisikan anak-anak di mana, mengkondisikan tempat untuk berhubungannya. Nggak harus di kamar sih, kalau misalkan di rumah itu nggak ada orang ya bisa di sofa, tapi harus bener-bener tertutup, bener-bener aman dan nyaman. Itulah pentingnya, butuh suami ngomong dulu terlebih dahulu, ada niat ya. Kalau dia lagi di perjalanan mau pulang, bisa WA dulu, bisa kasih tahu dulu, mah nanti kita ya gitu kan, mah nanti kita selesaikan ya, mah nanti kita ya gimana, sampaikan sesuatu hal yang bisa merespon istrinya untuk mempersiapkan diri untuk hubungan yang sempurna. Ngomong yang pertama. Yang kedua, selain bicara terlebih dahulu atau memberikan kode kepada istri agar dia lebih mempersiapkan diri untuk hubungan seks, maka seorang suami atau seorang pria tentunya harus tahu bagaimana membahagiakan istrinya, diantaranya dengan cara muqaddimah atau mula'abah atau foreplay orang bilang sekarang ya. Jadi nggak boleh langsung kemudian hajar-hajar, kan kasihan istrinya mungkin belum siap, dan secara psikis atau organ intimnya itu belum bisa merespon suami ketika suaminya langsung melakukan penetrasi. Harus ada ciuman dulu, meraba, mencium, sehingga istrinya atau pasangannya merasa nyaman. Dan sebagaimana yang kita tahu bahwa begitulah seorang istri, dia ingin dimengerti, dia ingin dipahami, terutama dalam hal intim. Artinya apa? Artinya suami nggak boleh egois, nggak boleh hanya mementingkan hasratnya sendiri, tapi juga melihat kebutuhan istrinya.
Yang ketiga, mengungkapkan kasih sayang bisa dengan bisikan kepada istrinya selama berjumpa atau selama bercinta. Misalkan, sayang, kamu luar biasa. Sayang, aku sayang kamu. Aku makin sayang deh sama kamu. Hal-hal seperti itu bisa merangsang otak istrinya untuk semakin bersemangat dan bisa membuat cairannya semakin banyak keluar, sehingga inilah yang akan menjadi energi bagi seorang wanita untuk melayani suaminya. Dan yang keempat, dan ini yang paling penting, berikanlah durasi terbaik untuk pasanganmu. Ya, bisa dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, menghindari makanan-makanan yang cepat saji, minuman kaleng, alkohol, kemudian memperbanyak olahraga. Tapi banyak hal yang harus dipersiapkan ketika kita mau olahraga, seperti running aja. Kita harus mempersiapkan sepatu dulu. Sepatunya kalau nggak keren, kita kayaknya males juga mau jalan. Kemudian pakaiannya juga nggak pede kalau nggak pakai pakaian yang khusus running, harus branded segala macam. Banyak banget lah masalahnya. Akhirnya ada juga yang beli alat-alat olahraga seperti treadmill untuk jogging di rumah aja. Tapi ada olahraga yang bisa dilakukan di rumah dengan pakai kolor aja, dengan pakai kaos oblong, dan itu bisa memenuhi kebutuhan seorang suami untuk memberikan durasi yang terbaik. Durasi yang terbaik adalah ketika seorang suami melihat pasangannya sudah terpuaskan. Dari mana sih taunya? Kalau pasangan kita sudah terpuaskan, insya Allah akan dibahas dalam video berikutnya. Untuk kali ini cukup ini aja dulu yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini, yaitu hal-hal yang penting yang harus diperhatikan oleh suami saat dia mau berhubungan suami istri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.